Keberanian untuk berdiri dan berbicara. Kalau saya pribadi, saya suka dengan istilah stand up and speak out. Bukan karena bahasa Inggris dan lebih keren, tapi pengertiannya lebih dahsyat, lebih kuat. Stand up. Ibu bapak tentunya pernah mendengar istilah stand up comedy. Apa itu stand up comedy? Ada orang yang berdiri di depan, di atas panggung, dan dia biasanya posisinya berdiri, stand up. Dan dia siap untuk apa? Untuk menyampaikan sesuatu kepada pendengar, kepada penonton. Kalau untuk dalam kasus stand up comedy itu, sang komedian ini, dia kemudian akan menyampaikan opininya, pendapatnya, leluconnya, dengan harapan apa? Dengan harapan message-nya itu ditangkap oleh sang audiens dan mereka bisa tertawa, bisa senang, bisa mentertawakan apa yang dibawakan oleh sang komedian. Nah itu gambaran kurang lebih kalau dalam dunia itu stand up itu adalah sesuatu yang dipertontonkan kepada orang banyak biasanya. Tapi nggak selalu harus orang banyak. Tapi dia adalah seorang yang mendeklarasikan sesuatu. Satu yang menurut dia penting untuk mencapai suatu tujuan. Untuk menjelaskan. Untuk supaya semua orang itu yang mendengarkan itu bisa menangkap esensi apa yang dia berikan atau yang dia sampaikan. Itu namanya stand up dan speak out. Dinyatakan, dikatakan, dijelaskan. Namanya kita lihat, itu yang dilakukan oleh Petrus ketika hari Pentakosta. Mari kita lihat di Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 14 dan 15. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring. Jadi di sini dia katakan stand up, bangkit atau berdiri. Dan dengan suara nyaring ia berkata, dia speak out. Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9 dan kemudian dilanjutkan dengan argumen yang lainnya. Nanti kita akan lihat. Nah pagi hari ini yang menarik. Ketika seorang berdiri, stand up, dan berbicara, menyampaikan argumennya atau speak out, tentunya yang jadi pertanyaan, siapa yang harus berdiri? Siapa yang harus berkata-kata? Pesan Tuhannya jelas, semua. Tuhan harapkan, Tuhan inginkan semua orang percaya. Semua jemaat khususnya di RDM ini. Khususnya orang yang hadir 2 pagi ini, khususnya orang yang mendengarkan semua pesan di 2 pagi ini. Semua orang. Tuhan ingin semua orang bisa mempertahankan, bisa berdiri dan bisa mengatakan, mengucapkan sesuatu ketika orang itu ada dalam kondisi apa. Nah nanti kita akan lihat dalam kondisi apa harus stand up, harus speak out. Dan untuk siapa? Apa yang harus diberitakan, apa yang harus dibicarakan, apa yang harus dibawakan. Dan nanti kita akan lihat juga apakah harus seperti Petrus, maksudnya dalam hasil, apa itu menjadi target utama, yang dimana begitu bicara Petrus 3.000 orang bertobat. Apakah itu jadi tujuan kita? Dan bagaimana kita membawakannya dan apa yang harus kita perbuat setelahnya. Nah itu yang akan kita bicarakan pagi hari ini. Baik, mari kita lihat bagian yang pertama. Siapa? Semua kita, saya, Bapak, Ibu, Saudara. Kalau kita lihat ketika hari Pentakosta tiba, semua orang dilibatkan. Semua jemaat Tuhan yang setiap hari berkumpul, berdoa, memuji Tuhan. Mereka semua terlibat karena dari api itu turun atas mereka semua. Dan yang menarik kalau ibu bapak nanti selidiki di Yohanes pasal 20, mereka sudah diperlengkapi dengan Roh Kudus.
sudah ada Roh Kudus, sudah turun atas mereka. Tetapi kemudian mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi di sini kita bisa lihat ketika semua dipenuhi dengan Roh Kudus, ada sesuatu yang terjadi, ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang luar biasa. Di mana mereka mulai bisa berbicara dalam bahasa roh, dalam bahasa-bahasa yang juga bisa dimengerti oleh ketika itu orang-orang berkumpul, orang Yahudi, orang non-Yahudi yang datang ke Yerusalem untuk beribadah, untuk mempersembahkan korban di bait Allah, yang dikenal juga dengan proselit, orang yang menganut agama Yahudi, dan mereka semua terheran-heran atas kejadian itu. Jadi siapa yang dilibatkan? Semua. Nah, tetapi yang menarik di sini, responnya. Respon orang yang mendengarnya. Apa yang mereka lakukan? Sebagian mengolok-olok. Nah, ini sudah disampaikan oleh rekan-rekan pengkhotbah juga, Pak Gembala juga sudah jelaskan. Nanti Ibu Bapak bisa lihat di perikop itu, khususnya di ayat ke-13. Di situ mereka apa? Mengolok-olok. Mereka menyindir, dikatakan di sini. Di pasal 2 ayat 13 sebutkan, oh mereka sedang mabuk oleh anggur. Nah ini yang memicu, ini yang membuat satu keadaan di mana umat Tuhan itu harus menyatakan kebenarannya. Kebenaran firman Tuhan, kebenaran apa yang terjadi ketika Tuhan membuat satu acara, ketika Tuhan membuat satu pergerakan, dan orang tidak mengerti, orang dunia tidak bisa menangkap. Dan mereka mulai mengolok-olok, mereka mulai menyepelekan, mereka mulai menentang. Mereka mulai menentang. Disitulah Petrus berdiri dan memberikan atau menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Petrus katakan, dia stand up, dia speak out, bahwa mereka bukan mabuk, tetapi mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan pesan apa yang disampaikan? Nah ini yang penting. Tapi sebelum situ, saya sempat berpikir begini. Zaman sekarang ini luar biasa. Apakah Tuhan hanya memakai kita, orang percaya, untuk menyampaikan kebenaran seperti Petrus? Ini hanya pemikiran saya. Karena zaman sekarang, kalau kita lihat teknologi yang begitu maju, bahkan robot pun sekarang bisa saja berkhotbah, bisa saja menyampaikan firman Tuhan. Apa bedanya? Nah, mari kita lihat. Pak Stefanus sudah jelaskan. Ada otoritas dari Roh Kudus. Ada tugas yang Tuhan berikan kepada kita, manusia. Kalau Ibu Bapak nanti balik di Kejadian pasal 2, Tuhan memberikan otoritas dan tugas itu kepada manusia. Tuhan tidak pernah memberikan tugas kepada binatang untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Berbeda dengan iblis. Iblis pakai semua untuk menghancurkan. Dia pakai juga binatang seperti ular untuk menjatuhkan Hawa. Dia pakai semua cara untuk menghancurkan pesan atau message yang Tuhan ingin kita sampaikan. Kalau di Wahyu kita nanti lihat ada binatang-binatang, istilahnya satu kutip binatang yang dipakai untuk berbuat macam-macam, termasuk mukjizat, berbicara. Nah jadi bedanya apa? Bedanya Tuhan ingin kita, jemaat Tuhan, itu yang Tuhan pakai. Bukan robot ataupun alat modern, tetapi Tuhan pakai manusia, umatnya, anak-anaknya. Di mana Tuhan berikan otoritas di situ untuk menyampaikan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Jadi jelasin ya, untuk siapa? Kita semua. Kita semua yang dilibatkan. Bukan alat atau robot atau macam-macam sekarang. Tuhan pakai kita. Orang-orang atau jemaat Tuhan. Selanjutnya mari kita lihat. Siapa yang menjadi target ketika kita berdiri dan berbicara. Kita lihat di sini, ketika Pentakosta, Petrus berbicara pada semua orang. Semua orang yang hadir. Semua orang yang ada di situ. Nah ini menjadi menarik. Ketika Petrus berbicara pada mereka, ternyata yang merespon itu banyak.
Yang Protestan itu banyak. Bahkan dikatakan yang bertobat itu bertambah kira-kira 3.000 orang. Apakah harus begitu? Apakah harus 3.000 orang? Ketika saya selidiki momen itu, Tuhan pakai untuk bawa orang-orang yang sungguh-sungguh, yang mempunyai keinginan untuk mengenal lebih sungguh, yang orang yang sungguh-sungguh mau beribadah pada Tuhan. Tuhan tangkap. Dan mereka bertobat. Itu satu momen yang luar biasa. Lalu kita lihat, pada waktu yang sama beberapa hari kemudian ketika Petrus dan Yohanes ke bait Allah kembali, dengan pesan yang sama, apa pesannya? Mari kita lihat. Kita harus lihat pesannya dulu. Pesan apa yang disampaikan oleh Petrus? Petrus menyatakan atau menyampaikan bahwa pesan yang ia pertahankan atau dia stand up dan ia bicarakan, dia sampaikan adalah tentang Kristus Yesus. Jadi ketika semua murid kepenuhan dan mereka berbicara, apa yang disampaikan sebenarnya? Mereka ditafsirkan ya. Tidak mungkin mengatakan atau menyampaikan hal-hal duniawi. Misalnya kalau zaman sekarang, nanti ini bakal naik loh. Oh ini investasi yang bagus tuh. Bukan hal-hal seperti itu. Tetapi yang mereka bicarakan tentang kemuliaan Tuhan, keagungan Tuhan. Dan kemudian dijelaskan oleh Petrus, ini adalah tentang Yesus Kristus yang disalibkan, yang telah mati dan telah bangkit. Itu message-nya. Itu yang disampaikan oleh Petrus kepada orang-orang di Yerusalem saat itu. Jadi message-nya jelas, apa yang disampaikan oleh Petrus bukan tentang sesuatu yang berbicara tentang dunia dan keadaannya, bagaimana cara berhasil, bagaimana cara melakukan bisnis ataupun sesuatu yang duniawi, tetapi ini jelas. Bapak Gembala sudah menekankan, message-nya jelas. Ini tentang misi kerajaan Allah, tentang Yesus Kristus, tentang Injil yang disampaikan. Oleh karena itu, mari kita lihat. Di Kisah Para Rasul pasal kedua ayat 36. Ini suatu message yang dimana ketika kita stand up dan speak out ini harus clear. Apa yang kita bawakan. Bukan berargumen tentang kebenaran diri kita, bukan kebenaran tentang sesuatu yang membuat kita ini bisa berbangga diri karena prestasi kita, tetapi jelas sekali. Di sini kita lihat apa yang disampaikan oleh Petrus ketika dia stand up atau berdiri. Di situ dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu yang terpenting disampaikan. Yesus itu Tuhan. Yesus itu Kristus. Ini apa? Ini Injil. Kabar baik. Ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka menjadi sangat terharu. Nah nanti kita lanjutkan apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Dan mereka menanyakan, apakah yang harus kami perbuat? Apa yang kami perbuat? Maka Petrus katakan pada mereka ayat 38, bertobatlah. Bertobat. Hendaklah kamu masing-masing dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah itu tujuannya. Jadi tujuannya harus jelas. Tapi yang menarik, dalam situasi lain, dalam waktu yang lain, ketika Petrus dan Yohanes menyembuhkan seseorang di depan pintu gerbang bait Allah, Bapak Stefanus sudah jelaskan itu kemarin, mereka ditangkap. Dan apa yang terjadi? Di situ Petrus dan Yohanes melakukan hal yang sama. Mereka stand up, mereka berdiri, dan mereka speak out. Mereka nyatakan kebenaran ini satu kali lagi. Mari kita lihat di kisah pasal 4. Para Rasul, pasal 4 ayat 10, 11, 12. Di sini Petrus dan Yohanes mengatakan hal yang sama dengan
kuasa dan urapan Roh Kudus yang sama di depan Sanhedrin atau rapat majelis orang-orang yang beragama, pemimpin-pemimpin agama. Di situ dikatakan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umatnya bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dan dengan sehat sekarang di depan kamu. Ayat 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun telah menjadi batu penjuru. Dan ayat 12, message-nya jelas. Dan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Message-nya sama, percis. Tapi kita lihat, kita tidak tahu berapa banyak yang mendengarkan hal itu kemudian hatinya tergerak. Dan mungkin diam-diam juga mereka bertobat juga. Seperti Nikodemus yang mungkin karena status mereka, karena keagamaan mereka, karena kehidupan keagamaan mereka tidak menyatakan, tidak dicatat di sini. Tetapi message-nya sama, yang disampaikan sama, berdirinya sama, speak out-nya sama. Tapi kita tidak melihat hasil di sini. Ketika di Pentakosta, 3.000 orang bertobat. Ketika di Sanhedrin, tidak dicatat kalau ada pertobatan di situ. Nah, saya mulai berpikir, kalau kita berdiri dan kita menyatakan kebenaran, apakah suatu tuntutan atau suatu hak kita untuk melihat hasil? Saya kira tidak demikian. Itu adalah otoritas Tuhan untuk membuat seorang bertobat. Nah, ini menjadi suatu, kadang-kadang buat orang Kristen ini menjadi suatu ketakutan atau menjadi suatu sepertinya tuntutan. Ketika orang berkata, kamu harus membawa jiwa dan mempertobatkan. Saya kira ini adalah suatu tuntutan yang membuat hati kita malah ciut. Bukan berkobar-kobar, malah menjadi takut. Padahal Alkitab mengajarkan bahwa urusan pertobatan itu adalah karya Roh Kudus, kedaulatan Tuhan. Di mana tugas kita sebagai orang yang berdiri dan menyampaikan firman, itu adalah tugas kita. Bukan tugas kita atau hak kita atau kemampuan kita yang membuat seorang itu menjadi bertobat. Jelas sekali yang membuat mereka bertobat adalah Roh Kudus. Mari kita lihat ya. Apa yang membuat Petrus bisa berdiri, stand up? Apa yang membuat Petrus bisa speak out, berbicara dengan lantang? Apakah Petrus hebat? Kita sudah tahu Petrus jatuh malah sebelumnya. Dia terpuruk. Tapi di sini kok Petrus bisa kuat, bisa berdiri, bisa dengan berani menyatakan suatu kebenaran. Apakah itu karena Petrus hebat? Apa dia di atas rata-rata manusia super yang bisa membuat orang bertobat? Maksudnya dia yang bikin orang bertobat. Nah, kita lihat. Di Kisah pasal 2 ayat ke-14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata pada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Ini menarik kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, dalam gramatikalnya, di sini memakai kata pasif, participle, aorist, atau ini istilah teologis, tetapi pengertiannya kurang lebih begini. Dia itu dimampukan, dibuat berdiri oleh Roh Kudus. Dia dimampukan untuk bisa berdiri. Jadi ada suatu kuasa Tuhan yang memampukan dan membuat dia berani. Nah, itu disebut dengan kepenuhan. Ada suatu keberanian, ada suatu kekuatan yang supranatural yang membuat Petrus itu berani. Dia tidak takut lagi. Padahal kita tahu persis. Sebelumnya Petrus itu kan terjatuh dan orang juga mulai menyepelekan dia. Mungkin mulai membicarakan dia. Mulai meragukan. Bagaimana seorang pemimpin murid yang paling berani, yang paling menonjol, tiba-tiba menyangkal. Tapi kita lihat di sini, jelas sekali. Di sini Roh Kudus yang memampukan Petrus. Jadi kalau Roh Kudus yang memampukan bagaimana? Apakah kita bisa menuntut hasil? Ini satu pertanyaan. Tetapi saya percaya
kalau karya keselamatan itu adalah karya Roh Kudus. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya karunia yang hebat lalu kita bisa membuat orang bertobat. Pertobatan itu karena Roh Kudus yang menyentuh. Tadi dikatakan mereka terharu, mereka tersentuh. Oleh kenapa? Karena ada Roh Kudus di situ. Ada Roh Kudus yang beracara. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa yang memampukan kita, yang menguatkan kita, yang membuat kita bisa stand up, bisa berdiri dan speak out dan berani mengeluarkan kata-kata firman, kalimat firman yang disampaikan itu karena ada Roh Kudus yang membuat kita kuat. Roh Kudus yang memberikan otoritas pada kita. Dan di sini dikatakan dengan lantang atau dengan terjemahan di TB dengan suara nyaring. Jadi ketika Petrus menyatakan hal itu dia sama sekali tidak ragu-ragu. Dia dengan yakin mengatakan bahwa tahukah kamu bahwa ini adalah kerjaan Allah. Seperti yang dikatakan dalam kitab Yoel, dia jelaskan di situ. Dan ujung-ujungnya dia katakan ini adalah tentang Yesus. Ini adalah tentang Yesus, bukan tentang Petrus. Bukan tentang Petrus. Seperti ini yang di ayat ke-16 dikatakan. Itu yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Bahwa pada hari terakhir akan terjadi bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya. Nah itu yang perlu kita tekankan bahwa kita sebenarnya tidak bisa mengharapkan hasil karena kita. Tapi itu bagian Tuhan. Itu adalah tugas Tuhan, tugas Roh Kudus yang menyentuh. Tugas kita adalah menyampaikan. Jadi sebenarnya itu yang membuat untuk saya pribadi lebih berani untuk menyampaikan kebenaran. Karena targetnya itu sebenarnya bukan karena saya hebat, karena saya pandai bicara, karena saya berani. Tetapi karena kasih karunia Tuhan diberikan pada kita untuk menyampaikan kabar baik ini. Hasilnya, gimana Tuhan? Biar Tuhan yang bekerja, biar Roh Kudus yang bekerja. Mungkin bisa 3.000, mungkin bisa cuma 1, mungkin cuma 2, kita tidak tahu. Lalu pesan apa? Yaitu jelas, pesannya adalah tentang kabar baik. Dan ketika saat itu, ketika kepenuhan Roh Kudus itu datang, sebenarnya umat Tuhan sudah dipersiapkan. Jadi kalau saya lihat Tuhan itu fair, Tuhan itu bukan orang yang, bukan Allah yang menuntut atau menyuruh kita melakukan satu tugas tanpa persiapan. Mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus di Yohanes pasal 20. Itu sudah jelas di situ. Tuhan persiapkan mereka, Tuhan penuhi mereka dengan Roh Kudus. Nah, ada yang menarik di sini. Bahwa kita pernah mendapat pesan bahwa kita harus siap ketika waktu Tuhan itu datang. Seperti Reinhard Bonnke yang mengatakan, saya ada orang yang ada di situ. Yang untuk Tuhan pakai pada waktu Tuhan melakukan satu acara. Waktu Tuhan datang, waktu Tuhan melakukan satu mujizat. Nah dia Tuhan pakai. Nah ini juga menjadi satu hal yang sama. Ketika Petrus di situ, Tuhan pakai. Ketika ada murid-murid di situ, Tuhan pakai. Dan kita lihat bahwa persiapan itu penting. Mari kita lihat di Kisah pasal 8 ayat 27 sampai 31. Nah, di sini kita bisa lihat ada seorang ini bukan sebenarnya orang ini adalah diperbantukan atau diaken kalau istilah gerejanya. Dari 7 orang termasuk Stefanus yang dirajam salah satunya, 7 orang yang melayani jemaat tugasnya. Tapi orang ini Tuhan pakai untuk stand up dan speak out. Untuk berdiri dan menyatakan kebenaran. Pada saat apa? Pada saat seseorang sedang bingung, sedang tidak tahu ketika dia tidak mengerti firman Tuhan. Mari kita lihat di Kisah pasal 8 ayat 27 sampai 31. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala pembenaran Sikandake atau negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah.
Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Nah, di sini Filipus Tuhan bawa untuk stand up di situ dan speak out. Apa yang dia speak out, apa yang dia bicarakan? Dia katakan begini, Tuanku, apa yang Tuanku baca? Maka sudah ini mengatakan kitab Yesaya. Nah, di sini momennya. Lalu Filipus bertanya, mengertikah Tuan apa yang Tuhan baca? Kurang lebih bahasanya seperti itu, bahasa sehari-harinya. Mengertikah Tuan apa yang Tuhan baca? Lalu sudah itu mengatakan, bagaimana aku bisa mengerti kalau tidak ada yang bisa menjelaskannya? Kalau tidak ada orang yang menjelaskannya. Dan di sini yang dikatakan bahwa Tuhan pakai manusia, Tuhan pakai umatnya untuk berdiri dan menyatakan kebenaran. Kebenaran tentang apa? Mulailah Filipus berbicara dan mengatakan mana ayat apa, atau firman apa, atau tulisan apa yang tidak mengerti. Maka dijelaskan bahwa itu adalah tentang Yesus. Itu adalah tentang Yesus yang dia baca. Dan orang ini bertobat dan dibaptis. Jadi suatu hal yang menarik ketika sebenarnya ketika seorang Tuhan suruh, Tuhan persiapkan dan sebenarnya message-nya sangat sederhana di mana semua orang Kristen, saya yakin semua orang Kristen yang sudah dibaptis, yang sudah menerima Kristus harusnya semua orang bisa untuk stand up dan speak out tentang Yesus. Ada sesuatu yang tidak mungkin seorang yang sudah menerima Kristus tidak tahu tentang Yesus, itu mustahil. Itu diragukan kalau pertobatannya. Tidak mungkin, seorang yang sudah menerima Kristus pasti dia tahu siapakah Yesus itu. Dan apa yang dia dapat dari Yesus, keselamatan, janji, kerajaan Allah, pemulihan, itu bisa disampaikan, bisa di speak out, bisa dibicarakan. Tapi ternyata untuk menjadi seperti Filipus yang bisa menjelaskan dengan baik, ternyata ada satu kelanjutan. Nah ini yang menarik, ada satu kelanjutan. Mari kita lihat. Kalau tadi dibilangkan ada stand up, ada speak out. Ternyata ada satu hal lagi yang murid-murid lakukan, yang Petrus lakukan. Saya tidak menambahkan pesan Tuhan, tetapi ada sesuatu yang dilakukan selanjutnya menarik ini, yaitu follow up. Ada follow up. Kita anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan sering malas. Dan yang hal ini sering diabaikan, yaitu follow up. Apa yang terjadi ketika Petrus mengatakan, bertobatlah, berikan dirimu dibaptis. Apa yang dilakukan oleh mereka, 3.000 orang ini, sesudah mereka dibaptis, sesudah mereka bertobat. Maka dikatakan, mari kita lihat, di Kisah Para Rasul, pasal kedua, ayat 41 dulu kita baca ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi mereka dibaptis, sesuai dengan amanat yang Yesus suruhkan. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Lalu apa yang mereka lakukan? Ayat 42. Mereka bertekun, berkumpul, berdoa bersama. Untuk apa? Dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk makan roti dan berdoa. Ada doa yang dilakukan seperti kita. Yang kita sedang lakukan, berdoa. Lalu apa? Mendengarkan firman, mendengarkan pengajaran. Apa mendengarkan pengajaran? Berarti mereka belajar firman. Mereka merenungkan firman. Nah itu yang disebut dengan follow up. Jadi Petrus tidak melepaskan mereka, jemaat Tuhan tidak melepaskan mereka. Roh Kudus turun, baptis, silahkan pulang, silahkan lakukan apa yang kamu inginkan. Tapi mereka memfollow up. Mereka berkumpul, mereka mengajar firman. Dan mereka mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Jadi di sini ketika umat Tuhan sudah berani untuk berdiri dan berbicara, tapi mereka juga harus bertumbuh. Karena orang yang sudah dimuridkan itu harus diajar. Dan sini kita lihat
bahwa jelas di sini mereka berkumpul dan diajar oleh rasul-rasul. Diajar tentang apa? Tentang firman, tentang Roh Kudus, tentang ajaran Yesus. Apa yang Yesus ajarkan? Mereka ajarkan semua. Nah, jadi ini suatu kesinambungan atau suatu alur yang saya dapatkan dan saya bagikan. Ternyata ada tugas kelanjutannya juga yang harus kita lakukan. Selain berdiri dan berbicara, menyampaikan firman, yaitu kita juga punya kewajiban untuk menyampaikan dengan benar. Jadi tidak cukup hanya di dasar-dasar apa yang kita ketahui, tapi harus terus maju, terus berkembang. Seperti jemaat di Berea, mereka haus untuk belajar, mereka berkumpul, mereka berdoa, mereka mendengarkan firman, dan mereka mempelajari firman. Karena kalau kita lihat, kita tidak tahu berapa Tuhan sampaikan pesan ini, yang jelas Tuhan ingin kita siap. Tetapi kalau senjata misalnya ya, revolver, isinya ada 6, kita cuma isi 1 peluru, maka kemampuannya hanya untuk 1 kali tembak. Tapi kalau kita isi pelurunya full, 6 biji misalnya, sesuai dengan kapasitasnya, maka dia punya peluru atau kesiapan untuk 6 kali tembakan. Mari kita lihat di 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Kita bisa lihat di sini bahwa Paulus ketika menasihati Timotius, dikatakan bahwa Timotius, kamu harus selalu siap sedia. Harus selalu siap sedia. Selalu full amunisinya. Kenapa? Karena ada waktu Tuhan yang kita tidak tahu. Kita sudah dapat pesan ini. Ada waktu-waktu Tuhan yang kita tidak tahu. Yang tiba-tiba datang, tiba-tiba kita dilibatkan, Roh Kudus menyuruh kita melakukan sesuatu, tapi kita juga harus siapkan. Beritakanlah firman, siap sedialah. Paulus katakan pada Timotius, kamu harus siap. Stand up, berdiri, teguh, siap. Sampaikan firman, speak out. Kapan? Baik atau tidak baik waktunya. Atau dengan kata lain, kita tidak tahu. Kapanpun, setiap waktu ketika Tuhan nyatakan, kamu siap untuk menyampaikan kebenaran firman. Nyatakanlah, sampaikanlah, speak out. Apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi Paulus jelas sekali kepada Timotius katakan, siap sedia. Di sini memakai kata epistati. Setiap waktu. Sama seperti Petrus. Dia siap. Tuhan pakai. Tuhan beri kekuatan. Tuhan berikan otoritas. Semua murid Tuhan siapkan. Mereka penuh dengan Roh Kudus dan mereka menyampaikan apa yang Roh Kudus sampaikan. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Jadi mari kita siapkan diri. Kita bertekun dalam doa, bertekun dalam pengajaran firman, bertekun untuk setiap pesan yang Tuhan sampaikan. Gali lebih lagi, persiapkan lebih lagi untuk supaya kita modalnya banyak, pelurunya banyak, amunisinya banyak. Walaupun ini bukan suatu maksudnya setiap orang tuh bisa menyampaikan Injil. Semua orang bisa menyampaikan Injil. Tapi untuk pertumbuhan, untuk kelanjutannya, seorang harus diperlengkapi untuk menjadi lebih siap, lebih kuat ketika Roh Kudus menyuruh kita melakukan sesuatu. Tuhan Yesus memberkati.